Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alir Mansa. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu disertasi yang mana nanti akan kita bahas bersama dan bisa kita saksikan juga bersama-sama untuk mereview disertasinya di mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan. Nah, izinkan saya mencoba untuk share screen-nya. Ya, baik teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, ini adalah disertasi mengenai religiusitas dan culture belief dalam perilaku ekonomi Muslim Minangkabau di Sumatera Barat. Nah, ini ditulis oleh Asyari dengan NIM 0931204001. Nah, dengan promotornya Prof. Dr. Haji Syarifuddin Karimi SMA dan Prof. Dr. Haji Afrizal MA dan Ibu Indrawati SEMA PhD di program Pascasarjana Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Andalas Padang 2016. Kita lihat selanjutnya adalah halaman pernyataan persetujuan publikasi yang bisa kita lihat dalam terlampir, kemudian persetujuan pembimbing, dan selanjutnya bisa kita lihat juga kata pengantarnya. Kita next dengan ini ada judulnya juga ya, religiositas dan culture belief dalam perilaku ekonomi Muslim Minangkabau di Sumatera Barat. Oke, selanjutnya bisa kita lihat lagi. Jadi abstraknya dituliskan bahwasanya Minangkabau sebagai etnis yang unik telah banyak dikaji dan diteliti secara akademik. Namun masih ada beberapa hal sedikit kajian dalam penelitian tentang perilaku ekonomi yang diwakili oleh perilaku produksi dan konsumsi Muslim di Minangkabaunya. Nah, pertanyaan tersebut dijawab melalui penelitian survei dan data yang didapat diolah dengan stata, kemudian hasil diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Nah, hasil penelitian menjelaskan bahwasanya religiusitas Muslim Minangkabau cukup baik yang ditandai oleh ritual dan belief. Nah, kemudian melalui analisis regresi diketahui bahwa religiusitas dan culture belief memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap perilaku produksi dan konsumsinya. Secara parsial, pengaruh bervariasi dan juga ditemukan bervariasi di setiap lokasi peneliti meskipun berada dalam lingkungan adat dan agama yang sama. Nah, ini keyword dari abstraknya yaitu adalah religiusitas, culture belief, Muslim Minangkabau, dan perilaku ekonomi. Selanjutnya ada terisi di bab 1 pendahuluan adalah latar belakangnya, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitiannya. Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka, ada pengantar yang pertama, sejarah model principal agent, solusi masalah keanekaragaman dalam riset para ahli, kemudian agama religiusitas, culture belief, dan perilaku ekonomi. Kemudian ada pembagian lagi dari religiusitasnya, konsep dan pengukuran, kemudian religiusitas dan perilaku ekonominya, dan di bab 2 yang terakhir adalah culture belief dan perilaku ekonomi. Di bab 3-nya ini adalah landasan teori dan metodologi. Yang pertama adalah pengantar, kemudian model PA, Tuhan dan manusia, kemudian di selanjutnya pembayaran atau payoff kepada manusia, ada perumusan masalah bagi manusia sebagai agent, religiositas culture belief sebagai constraint, ya, partisipasi agentnya. Dan selanjutnya adalah masalah prinsipal, agent muslim, dan optimal kontrol, perilaku ekonomi Islam, perilaku produksi, perilaku konsumsinya. Dan terakhir ada metode penelitian. Data dan pengumpulan datanya adalah variabel penelitiannya, religius, kemudian cultural belief, perilaku konsumsi, perilaku, dan selanjutnya. Di bab 4, ini ada religiositas dan culture belief dalam perilaku ekonomi Muslim dan Minangkabau di Sumatera Barat. Ini ada hasilnya, adalah pertama adalah profil responden, kemudian religiusitas dan culture belief Muslimnya, Minangkabau di Sumatera Barat, kemudian selanjutnya sampai dengan religiusitas dan culture belief Muslim di Minangkabaunya. Nah, ini nanti akan diurai semuanya dan kita akan lihat bersama-sama. Di terakhir adalah analisis regresi model probitnya. Di bab 5, yaitu adalah penutup dan kesimpulan. Dan keterbatasan penelitian, dan terakhir adanya saran. Di selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, di latar belakang penulis menuliskan bahwasanya berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi
mengalami perkembangan beberapa dekade, ya kan. Kemudian sosiologi ini, para sosiolog dan antropolog menyebutkan bahwasanya budaya kerjasama mempengaruhi produksi tenaga kerja dan menciptakan usaha maksimum. Nah, ini menurut Kesson 1993, Duffy 1998, Gray 1996, ada Mahruf 2010. Nah, ahli agama juga menjelaskan bahwa nilai-nilai agama memiliki pengaruh pada preferensi konsumen dalam memilih barang dan jasa. Omer 1992, Okumus 2005. Kita next saja selanjutnya di latar belakang. Alasan dipilihnya masyarakat Minangkabau ini karena karakteristik orang Minang yang terkenal dan akrab dan aktivitas ekonomi dan memiliki reputasi sebagai pedagang. Nah, Minangkabau dikenal sebagai etnis yang taat pada ajaran Islam dan kuat memegang adat. Tentunya dalam etnis Minangkabau terdapat ungkapan adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Sarak mengato adat, kemudian sarak mengato adat memakai. Nah, ungkapan ini mengandung pengertian bahwa ajaran Islam ini menjadi dasar setiap perilaku masyarakat Minangkabau, politik, ekonomi. Nah, ini juga dituliskan dalam menurut Nafis 1984, Abdullah 1972, Ramayulis 2010. Selanjutnya bisa kita lihat lagi, kita next sampai ke masuk ke rumusan masalah. Oke, nah rumusan masalah ini berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan pertanyaan pokok yang akan dijawab melalui penelitian ini. Disertasinya yang pertama adalah bagaimana kondisi religius dan culture belief Muslim Minangkabau di Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya, sudah optimalkah perilaku ekonomi Muslim Minangkabau yang memiliki identitas agama dan adat yang kuat sebagai Muslim? Orang Minangkabau tentunya menjadikan ajaran agama sebagai bagian yang inheren dalam segala lapangan kehidupan dan termasuk ekonomi. Dan ketiga ini ada pengaruh religiusitas dan culture belief terhadap perilaku ekonomi Muslim Minangkabau Sumatera Barat. Penulis atau peneliti menuliskan hipotesisnya yang akan dibuktikan oleh penelitian ini adalah H1-nya terdapat pengaruh signifikan religiusitas dan culture belief terhadap perilaku konsumsi dan produksi Muslim Minangkabau di Sumatera Barat. Adapun tujuan penelitiannya, satu, menjelaskan kondisi religiusitasnya, culture belief Muslim Minangkabau Sumatera Barat, kemudian membuktikan apakah optimal perilaku ekonomi Muslim Minangkabau Sumatera Barat dalam kaitannya dengan ketentuan ajaran agama. Kemudian sehingga dapat dijawab apakah religiusitas dan culture belief berfungsi sebagai self enforcement dan sebagai informal enforcement yang mendorong masyarakat Minangkabau patuhi pada ajaran agama, dan menganalisis pengaruh religiusitas dan culture belief terhadap perilaku ekonomi Muslim Minangkabau Sumatera Barat. Selanjutnya, kegunaan hasil penelitian ini dituliskan memasukkan religiusitas sebagai self enforcement dan personal enforcement-nya yang mendorong agent untuk taat pada aturan dan ketentuan partisipan. Oke, bisa kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, ini ada untuk mensistematikan pembahasan. Tulisan ini terdiri dari 5 bagian. Ada bagian pertama menjelaskan latar belakang masalah, kedua berisikan paparan tentang tinjauan pustaka, dan yang ketiga dijelaskan landasan teori sebagai kerangka berpikir, dan 4 dijelaskan temuan penelitian hasil olahan data dengan statistik deskriptif, pengolahan data dengan stata. Kita lihat bagaimana. Kemudian bab 2-nya ada tinjauan pustaka, ini ada pengantar. Kemudian sejarah model partisipan, sedikit sejarahnya itu adalah istilah populer dalam ilmu-ilmu sosial. PA digunakan untuk menjelaskan hubungan satu atau lebih dari orang pihak, di mana satu pihak sebagai prinsipal dan pihak lain sebagai agennya. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini solusi masalah keagensian problem dalam riset-riset para ahli perkembangan keilmuan telah terjadi dan itu membawa implikasi semakin meluasnya penggunaan model PA ini tadi ya. Dan selanjutnya, secara ringkas model solusi masalah agensi problem atau disebut dengan agensi problem dapat dilihat pada tabel 2.1 ini. Nah, kita lihat juga ringkasan kajian solusi masalah agensinya. Itu ada tokoh penelitian, tokoh atau peneliti,
ada Ibnu Taimiyah, ada Mackling, ada R. Winges, kemudian ada Scholz, ada Kim, ada Donald Dawson, Wright, and Samwitz, Shore, dan Tin Clemente. Nah, hubungan PA-nya ini adalah petani menjadikan pemodal pedagang, kemudian agensinya adalah pemberi kerja, tidak bisa mengawasi langsung, pemodal tidak mampu mengawasi perjalanan, dan kontrak adil berbagi risiko bagi hasilnya. Ini kita lihat. Dan seterusnya bisa kita lihat di paparan yang ada di layar monitor Anda. Sampai dengan yang terakhir adalah Nur Saidah 2012. Ini adalah perusahaan pemegang saham pihak manajemen. Pemegang saham tidak mampu mengontrol pihak manajemen menjalankan program moral dan spiritual di desain kontrak di solusi atau alternatifnya. Nah, agama religius ada culture belief dan perilaku ekonominya. Definisinya adalah agama telah lama menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Mereka memberikan berbagai definisi yang jika himpun semua ada 48 definisi tentang agama menurut Leuba 1912. Nah, selanjutnya kita lihat lagi next di tabel 2.2 ringkasan studi-studi agama dan ekonomi. Ya, kita lihat ini ada dengan tahun yang tidak ditentukan, belum diketahui, adalah Ibnu Khaldun. Hasilnya agama memiliki efektif kohesi sosial sampai dengan 2010. Ada Scott D, Dieng, dan McGuire. McGuire. Dan ini ada hasilnya, peneliti dan hasilnya ada ini. Agama memiliki efek berkurangnya reporting irregulation dan abnormal excural. Nah, religius dan konsep dan pengukurannya. Religius berasal dari kata Latin religio nih, akar kata religio adalah religion yang memiliki arti mengikat, ya kan? Kemudian memiliki arti melaksanakan dengan sangat teliti atau menyatukan diri. Nah, ini menurut Matt Darwan 1986. Selanjutnya kita lihat kembali masih di bab 2. Oke. Ini ada tabel 2.3-nya ringkasan dimensi religius dalam penelitian ahlinya. Nah, ini di tahun tradisional ini, tidak ditentukan tahunnya kapan, penelitiannya juga siapa, dimensinya ada 1 dimensi, ada attendance ke gereja, kedua ada 1961, ada Lansky, 4 dimensi, belief, knowledge, participative, dan experience. Sampai dengan tahun 2012, ini penelitinya ada Saleh, dan dimensinya itu adalah dimensi belief, knowledge, participate, practice, dan experience. Oke, kita akan lanjutkan di tabel 2.4-nya ringkasan definisi spiritual dari 1952. Ada penelitinya, ada Tillich, definisinya ada spiritual, diartikan dengan hal yang bersifat transcendence, dan sampai ke tahun 1989, ini penelitinya ada Banner, kemudian definisinya spiritual respon manusia kepada hal yang berhubungan ketuhanan yang tercermin dari hubungan manusia dengan Tuhannya. Oke, next kita lanjutkan lagi. Ini ada tabel 2.5 ringkasan pengukuran religius Islamnya 1985. Ada TAI, Belief, dan Pertis. Sampai dengan 2010, Abelaiki penelitinya. Kemudian dimensinya adalah menambah dari yang dikemukakan TAI menjadi 3 dimensi tambahan, ya, tambahan attitude-nya. Oke, kita next aja sampai dengan ini ada juga tabel 2.5-nya. Bisa kita lihat di paparan monitor Anda. Selanjutnya ada culture belief dan perilaku ekonomi. Kemudian selanjutnya tabel 2.6 ringkasan budaya dan perilaku ekonominya di tahun 1967 ada Himer, budaya memiliki mental action, culture belief atau mempengaruhi perilaku, sampai dengan 2013 Clementi, budaya menciptakan efisiensi dalam bidang ekonomi dan hukum serta kehidupan sosialnya. Next kita lihat, nah ini masuk di dalam bab 3 adalah desain teori dan metodologi. Ini ada pengantar, kita lewatkan saja. Masuk ke tahapannya adalah model partisipan agent Tuhan dan manusia. Kemudian selanjutnya
ada pembayaran atau payoff kepada manusianya. Nah, ini ya, tidak seperti model PA pada umumnya, masalah utama dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan pada model ini bukanlah informasi yang asimetris, akan tetapi komitmen. Nah, kemudian ada perumusan masalah bagi manusia sebagai agent. Selanjutnya dirumuskan dengan manusia yang melaksanakan perintah, ada P1, sebaik-baiknya jika kebahagiaan atau utility yang akan diterima lebih besar dibandingkan kebahagiaannya dengan melakukan hal yang sebaiknya. Nah, itu ada rumusannya, bisa kita lihat bersama. Dan kita akan next. Ini ada juga rumusannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini bisa kita lihat juga jumlah penerima state distribusi, R hukum, punishment dari pelanggaran kontrak, dan dapat juga dituliskan sebagai berikut. Nah, ini rumusannya bisa kita lihat ya di layar monitor. Dan selanjutnya kita next lagi. Ada rumusan juga. Nah, ini perilaku ekonomi Islamnya atau Islamic Economic Behavior, perilaku konsumsi dan produksinya. Kemudian ada perilaku produksi. Selanjutnya oke, ini bisa kita ini ada hubungan juga majikan dengan pekerja, kata lain, kita bisa next saja. Dan yang kedua, ini adalah pelaku konsumsi, kegiatan yang dimana menghasilkan barang atau jasa. Nah, ini ada berdasarkan hal itu secara oke, kita lihat coba kita lihat lagi sebagai seorang muslim taat pada aturan perintah agamanya. Nah, artinya seorang muslim melakukan konsumsi untuk capaian manfaat yang tinggi namun tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ini kita lihat berdasarkan hal itu secara matematis dapat ditulis ada 8, 9, 10, 11 kodenya bisa kita lihat. Nah, ini rumusannya. Nah, kemudian selanjutnya ada di bawah lagi ada pelaku produksinya. Kemudian ada metodologi penelitian untuk memecahkan atau menjawab permasalahan penelitiannya dijelaskan pada bab sebelumnya. Perlu ditetapkan urutan tata kerja dilakukan melalui prinsip atau kaidah ilmiah. Kemudian akan dijelaskan urutan tata kerja ilmiahnya diawali dengan data, dan pengumpulannya ke analisis datanya. Data pengumpulan data di sini ada poin selanjutnya. Kemudian ada variabel penelitian definisi operasionalnya. Kemudian religius adalah tahapan selanjutnya. Kemudian ada culture belief-nya, ada perilaku konsumsi dan perilaku produksi, pemilihan lokasi penelitiannya. Selanjutnya kita lihat di sini ada rumah tangga di lokasi terpilih ya. Sebagai ini kita lihat beberapa sampel sepertinya. Jumlah rumah, kemudian rumah tangga di Nagari, Pariangan berjumlah 1.566 rumah. Dan selanjutnya, nah ini adalah tabel 3.6 jumlah rumah tangga di kelurahan ini, Kubu Tanjung sepertinya. Ada RW 1, RW 2, RW 3, RW 5. Nah, ini jumlah rumah tangganya. Kemudian besaran sampelnya kita lihat, ini akurat sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Nah, N itu adalah jumlah sampel, N kapital, jumlah populasi, dan E2 taraf kesalahan. Dengan memakai E, nah ini saya lihat juga, saksikan bersama di monitor Anda. Rumusannya, oke kita lanjutkan, ada metode analisis datanya. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah pelaksanaan survei.
Nah, survei dilaksanakan langsung oleh peneliti dan dibantu oleh dua orang tenaga lapangan. Dua orang tenaga lapangan tersebut merupakan tenaga yang terpilih dari pemuda di dua lokasi penelitian. Jadi Ulakan dan Pariangan. Khusus untuk lokasi penelitian, Bukit Tinggi peneliti langsung sebagai surveyor. Nah, uji coba kuesioner dilakukan dengan beberapa responden terpilih di Bukit Tinggi dan Ulakan. Uji coba ini dilakukan untuk evaluasi kelengkapan daftar pertanyaan-pertanyaan dan mengetahui beberapa waktu yang dibutuhkan oleh surveyor dalam mewawancarai setiap responden. Nah, setelah dilakukan uji coba tersebut diperoleh informasi bahwa masing-masing surveyor menghabiskan waktu untuk mewawancarai responden 20 sampai 35 menit. Kemudian dilanjutkan memeriksa dan mengedit jawaban setiap responden. Total waktu yang dibutuhkan oleh seorang surveyor adalah waktu 40 menit. Dengan jumlah waktu itu, maka untuk satu hari surveyor diperkirakan dapat menyelesaikan 8 sampai 10 dengan kuesioner. Nah, ini yang bab 4-nya. Kita lihat ini hasil sepertinya religiusitas dan culture belief dalam perilaku ekonomi Muslim Minangkabau di Sumatera Barat. Nah, oke, bab 4 ini menjelaskan mengenai temuan penelitiannya. Kita lihat nanti profil respondennya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan diketahui bahwa usia responden mulai dari 22 sampai 84 tahun. Selanjutnya religiositas dan culture belief Muslim Minangkabau. Nah, ini juga dituliskan. Bisa kita lihat. Selanjutnya ini ada tabel, kita bisa lihat di tabel saja langsung. Tabel 4.7 sholat. Nah, ini. Oke, di tabel ini adalah jawaban, ada Ulakan, Pariangan, Bukit Tinggi. Ini nama daerahnya ya, untuk sama dengan keseluruhan. Jadi jumlahnya ini ada N ini tadi, rumusan yang di atas 193 dan 197, ini 67. Kemudian tidak pernah itu 3 diulakan, kemudian di Pariangan 1, di Bukit Tinggi nggak ada, kurang 5 kali. Ada 22, 44, dan 8. Nah, 5 kali atau dalam sehari maksudnya 168, diulakannya Pariangan 152, Bukit Tinggi 59. Nah, ini sumber ini dapat di data primer yang sudah diolah ya. Kemudian ada 4.8 puasa dan zakat fitrah diulakan Pariangan dan Bukit Tinggi. Jawabannya ada 193 ulakan, 193 Pariangan, puasa 193, zakat 193, puasa 197 itu untuk diulakan Pariangan, puasa dan zakat 197 dan 197. Oke. Dan Bukit Tingginya puasa 67, zakat 67. Tidak pernah 0, 0, 1, 1 seperti ya, di layar monitor Anda bisa kita saksikan. Dan selalu ada 164, 180, 183, 194, 61, 63 di Bukit Tinggi yang terakhirnya. Sama data primernya juga yang didapat oleh data yang diperoleh. Oke, selanjutnya ini juga kita bisa lihat bersama-sama. Mungkin tidak saya jelaskan, bisa lihat di layar monitor Anda saja. Dari 4 membaca Al-Qur'annya, hasilnya bagaimana. Kemudian di tabel 4.10-nya adalah mengunjungi majelis taklim. Kemudian selanjutnya ada culture belief Muslim Minangkabau di Sumatera Barat. Oke, tabelnya 4.11, tolong menolong dan kebersamaan. Bisa kita lihat membantu saudara, mengutamakan suku dan kaum. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, sepertinya lebih banyak mengutamakan satu suku atau kaumnya ya. Oke. Nah, sumber data ini Premier yang sudah diolah, STS itu adalah sangat tidak setuju. Kemudian S itu setuju, SS itu sangat setuju. Jadi pengolahan datanya bisa kita lihat di tabel berikut ini. Selanjutnya ada tabel lagi 4.12 Sahino Semalu. Nah, ini pertanyaannya ada rusak nama baik, ada aib ke rentenir, kemudian ketiga menanggung malu. Nah, bisa kita lihat di ukurannya, di Ulakan, Bukit Tinggi, dan Perlanggan ya. Oke, kita next. Selanjutnya, ada perilaku ekonomi Muslim Minangkabau di Sumatera Barat. Nah, ini ada motivasi dan tujuan produksinya yang setelah diolah data primer yang kita ada produksi sebagai sarana ibadah, STS itu tadi sangat tidak setuju. Kemudian ada produksi merugikan dihindari. Ya, ada presentasinya juga di situ, ada sangat tidak setuju, setuju dan sangat setujunya.
Ini ada dua tabel lagi, 4.14 kedudukan dalam kegiatan produksi. Bisa kita lihat ada berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tidak tetap, ada berusaha dibantu buruh, berusaha dibantu keluarga, dan pemilik modal lahan. Dan ini N-nya bisa kita lihat beserta presentasinya. Dan 4.15 bagi yang membayar upah. Ini bisa diberitahukan tanggung jawab, diberitahu upah, upah dibayar segera, pertimbangan kebutuhan pokok. Nah, oke, menemukan ini kita lihat tabel di atas ini bisa menemukan bahwa status dalam berproduksi berusaha sendiri dengan jumlah 63,2%, ya kan? Dibantu buruh tidak tetapnya. Dan selanjutnya tadi bisa dilihat bersama. Selanjutnya ada tabel 416 sumber tambahan modal bisa kita lihat, dan di bawahnya ada tabel 417 pencatat transaksi atau hutang. Nah, presentasinya juga ada di bawahnya itu ya. Selanjutnya ini ada perilaku konsumsi di tabel 418 dasar spiritual konsumsinya. Ada satu, konsumsi diawali menyebut nama Tuhan. Dasar spiritual konsumsinya. Oke, kita next lagi. Tabel 419 pertimbangan konsumsi. Ada keinginan, kebutuhan, anggaran halal atau haramnya. Nah, ini dia. Oke, kita next lagi. Ada dua tabel lagi. Ada 420 konsumsi rokok. Satu bungkus per hari, 1-2 bungkus per hari, 2 bungkus atau nah, ini tempat umum ada tempat khususnya. Presentasinya bisa kita lihat. Kemudian komparasi biaya rokok dan konsumsi sosialnya. 20 sampai 100, 108.000 sampai 210.000, 203 sampai 3.000. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada 4.3 Religious and Cultural Belief dalam perilaku ekonomi muslim Minangkabau Sumatera Barat, satu analisis model agensi. Oke. Nah, ini kita lihat tabelnya, ada statistik deskriptif religiusitas, cultural belief, perilaku produksi dan konsumsi. Ada X1, X11, ada X12, ada X2, ada PE produksi dan PE konsumsinya. Dan next lagi. Oke, ini ada religiusitas dan cultural belief dalam perilaku ekonomi muslim Minangkabau Sumatera Barat di Kota Bukit Tingginya. Oke, itu tabel 4.23 statistik deskripsi religius cultural belief, perilaku produksi dan konsumsi di Kota Bukit Tinggi. Sama seperti tadi, ada religiusitas, belief, ritual, cultural belief, produksi dan konsumsinya. Nah, next lagi ada ini di Pariangan ya, kalau yang tadi di Bukit Tingginya. Oke, kita lihat itu sama statistiknya, kemudian ada variabelnya juga sama, ada reduce, belief, ritual, cartel, belief, produksi, dan konsumsi. Nah, kita bisa lihat stat-statnya di situ ya, range, min, max, dan min, sama standar deviasinya. Selanjutnya, ini ada barat di Ulakan, Minangkabau Sumatera Barat di Ulakan. Oke, kita lihat juga di sini sama variabelnya, kemudian kita lihat konsumsinya. Nah, ini datanya, hasilnya. Ada standar error, start, dan sebagainya macamnya, ada standar deviasi di hasil akhir. Oke, next. Selanjutnya, analisis regresi menggunakan model Probit-nya. Nah, kita lihat ini. Ini ada omnibus testnya, ada Chi-square, DF, Science, ada model, bisa kita lihat sumber data Premier yang sudah diolah ini signifikannya pada data itu 5%. Oke. Deviasi ya, oke. Kemudian ada di sini selanjutnya adalah hasil analisis regresi model Probit satunya. Ada parameternya, ada konstanta, ada belief, ritual, ada kata beliefnya. Bisa kita lihat hasil datanya. Oke, nah di sini ada defended var yaitu motivasi produksi dan seterusnya. Nah, ini hasil analisis regresi model Probit 2-nya. Kita bisa lihat datanya sampai dengan yang terakhir ada probability-nya. Kemudian hasil analisis regresi model Probit 3. Nah, kita lihat juga sama-sama. Nah, sampai dengan kesimpulan bab 5 penutupnya.
Jadi penulis ini menuliskan bahwasanya peneliti itu menuliskan juga bahwasanya dalam perspektif teori keagensian, pelaku ekonomi Minangkabau Sumatera Barat tidak optimal sebagai agent. Jadi Muslim Minangkabau tidak berperilaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai prinsipal. Nah, religiusitas dan culture belief yang baik di kalangan Muslim Minangkabau di Sumatera Barat tidak membawa mereka taat pula pada aturan agama dalam perilaku produksi dan konsumsi. Jadi religiusitasnya dan culture belief-nya yang baik tidak dapat mendorong Muslim Minangkabau taat pada aturan Tuhan dan perilaku ekonomi. Secara kuantitatif, religiusitasnya ditandai oleh keyakinan Tuhan yang Maha Esa, melihat dan mengawasi segala aktivitas dan frekuensi melaksanakan ibadah sholat. Culture belief yang ditandai oleh rasa malu jika melanggar ketentuan agama adat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku produksi dan namun sebagian pada perilaku konsumsi Muslim Minangkabau Sumatera Barat ini. Kita lihat ada implikasi hasil penelitiannya, mana penelitian ini telah memberikan informasi bagaimana kualitas implementasi agama dan adat dalam perilaku ekonomi Muslim Minangkabaunya. Selanjutnya, hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi kebijakan ekonomi yang berkembang baik di tingkat lokal dan nasional. Oke, itu untuk di Minangkabau. Dan keterbatasan penelitiannya selain berkontribusi sebagai operasional dan teoritis, peneliti ini tidak sunyi dari keterbatasan. Di antaranya keterbatasan itu adalah satu, kegiatan produksi yang dijadikan fokus penelitian adalah produksi pertanian. Yang kedua, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa religiositas dan culture belief memiliki pengaruh secara umum dalam perilaku produksi konsumsi Muslim Minangkabau Sumatera Barat. Dan yang ketiga, wilayah kultural Minangkabau lebih luas dari daerah administrasi Sumatera Barat. Artinya Minangkabau ada juga mendiami daerah-daerah di luar Sumatera. Penelitian ini juga dibatasi pada daerah administrasi Sumatera Barat. Nah, ada saran yang ketujuh, yaitu adalah semua keterbatasan memiliki peneliti ini adalah ke depan dibutuhkan penelitian untuk bisa dilanjutkan selanjutnya. Penelitian menambah informasi perubahan sosial yang terjadi di bidang ekonomi. Oke, kita lihat daftar bacaan atau daftar pustaka atau daftar rujukan yang sudah disampaikan. Nah, ini kita bisa lihat beberapa. Saya rasa ini lebih dari 30 daftar referensinya sampai dengan akhir. Oke, nah lebih dari 50 sepertinya ini. Lebih dari 50 referensinya. Oke, cukup sepertinya, habis. Baik, demikianlah tadi hasil review dari disertasi dengan judul religiusitas dan culture belief dalam perilaku ekonomi Muslim Minangkabau Sumatera Barat. Nah, kita stop share dulu. Nah, jadi para hadirin sekalian, demikianlah tadi hasil review dari disertasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan masih bisa mendapatkan tambahan dari informasi yang saya sampaikan. Jadi kritik dan sarannya nanti baik bagi saya sebagai pereview ataupun sebagai penulis nanti bisa ditulis di kolom komentarnya. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.